Pemirsa, penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali bergulir. Massa dari berbagai elemen gabungan, buruh dan mahasiswa pun kembali turun ke jalan. Inilah Breaking News bersama saya, Davi Pratama. Dan pemirsa, kita akan langsung pantau situasi terkini di beberapa kawasan. Salah satunya adalah di Patung Kuda, Jakarta. Ada rekan kami Bayu Pradana di sana. Bayu, seperti apa situasi unjuk rasa saat ini di Patung Kuda? Ya, Davi, memang massa dari BMSI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ini sudah berkumpul sekitar pukul 12 siang tadi. Dan juga ada beberapa rombongan dari mahasiswa yang baru saja tiba di Patung Kuda untuk turut bergabung dan melontarkan aspirasi mereka di aksi demonstrasi di Patung Kuda ini. Di mana ada sejumlah hal yang dilontarkan, diantaranya yaitu membahas terkait Omnibus Law dan juga terkait 1 tahunnya pemerintahan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang dimana tadi para mahasiswa ini sampai saat ini pun masih ada beberapa mobil komando yang terus bersorak-sorai menyuarakan aspirasi mahasiswa dan juga masyarakat, di mana tadi mereka membahas beberapa hal diantaranya Omnibus Law dan juga mereka juga mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Selain juga mereka menyanyikan yel-yel, melontarkan aspirasi mereka, serta juga menyuarakan sumpah mahasiswa di aksi demonstrasi ini. Juga ada beberapa aksi lainnya, diantaranya tadi dari pantauan tim iNews juga melihat bahwa para mahasiswa ini tadi membawa piagam yang ini dinilai sebagai aksi satir, di mana piagam ini bertuliskan diperuntukkan untuk Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang bertuliskan kegagalan. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai bahwa 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan juga Ma'ruf Amin ini mereka tidak puas dan merasa pemerintahan ini gagal. Dan sementara ini juga saya akan menunjukkan pada Anda bahwa sejumlah massa juga ini kembali berdatangan untuk menyuarakan aspirasi mereka kembali. Dan juga selain dari mahasiswa juga ada sejumlah massa dari ormas, yang dimana ini ormas-ormas ini juga tadi sempat melakukan bakar ban, di mana ini merupakan aksi sebagai menunjukkan bahwa aksi protes mereka dan juga menyuarakan kemerdekaan mereka. Sementara itu juga saat ini pengamanan masih terus dilakukan. Di antaranya ada 10.000 anggota gabungan TNI dan juga Polri yang setelah bersiaga di beberapa titik di sekitaran Monas ini, di antara di Patung Kuda, dan juga akan disiagakan yaitu 10.000 pasukan cadangan. Sementara juga ada nantinya 500 pasukan polisi lalu lintas yang juga sudah siap untuk bersama-sama ini mengamankan bahwa nantinya supaya aksi demo ini dapat berjalan dengan kondusif. Sementara itu juga sejumlah jalan ini sudah ditutup, meskipun sampai saat ini Davi dan juga pemirsa, penutupan jalanan yaitu di bilangan Harmoni dan juga beberapa titik di bilangan Veteran ini bisa dibilang ini belum sepenuhnya ditutup, di mana penutupan jalanan ini hanya dilakukan secara kondisional, melihat nantinya bagaimana aksi massa, apakah memungkinkan kendaraan-kendaraan ini dapat lewat di beberapa titik yang ditutup ini. Namun ini akan menyesuaikan apabila terjadi eskalasi massa, maka tidak menutup kemungkinan, maksud kami, bahwa nantinya beberapa akses di sekitaran Monas ini akan ditutup. Sementara itu juga untuk transportasi Transjakarta, tadi dari informasi terakhir yang kami dapatkan sampai saat ini masih melakukan modifikasi rute dan juga perpendekan rute. Namun apabila memang kembali terjadi eskalasi massa nantinya di beberapa titik ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Transjakarta ini akan ditutup sementara. Dan juga tadi kami juga mendengar orasi yang dilakukan mahasiswa, bahwa tadinya mereka menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa sore nanti akan ada perwakilan dari istana yang akan menemui mereka. Namun kami masih belum melihat adanya tanda-tanda tersebut, dan sampai saat ini para mahasiswa pun masih terus menyuarakan aspirasi mereka. Tidak lupa mereka juga mengingatkan kepada rekan-rekan mereka, mahasiswa dan juga massa yang lainnya, agar tidak mudah terprovokasi. Dan memang tadi beberapa saat yang lalu, Davi dan juga pemirsa, kami melihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian, yang dimana saat ada sejumlah mahasiswa yang ingin kembali masuk menuju ke para patung kuda untuk melakukan orasi, namun ternyata ada beberapa
elemen yang tidak diketahui sumbernya, di mana tadi ada sekitaran anak-anak berumuran remaja yang mencoba untuk masuk, namun beruntung tadi polisi juga sempat menjaring dan memukul mundur massa yang tidak diketahui asalnya tersebut. Sementara itu juga seketika tadi polisi memukul mundur massa yang tidak diketahui asalnya tadi, ini juga sempat melemparkan beberapa materi seperti botol dan juga hal-hal lainnya. Namun memang polisi ini juga sempat memukul mundur dan menyuarakan bahwa memang kepada anggota-anggota lainnya agar dapat memperketat penjagaan dan juga memastikan bahwa memang aksi orasi ini dapat berjalan dengan damai. Dan yang Anda saksikan saat ini di sekitar patung kuda adalah aksi dari massa yang sampai saat ini masih terus menyuarakan aspirasinya, dan kembali kita bisa lihat ada asap di situ, di mana selain aspirasi yang disalurkan melalui orasi di mobil-mobil komando, kita juga bisa melihat bahwa di situ ada aksi pembakaran ban sebagai lambang protes dari massa kepada pemerintah yang memang ini disuarakan, dan juga sampai saat ini pun pengamanan masih terus dilakukan. Davi. Baik, Bayu, kami melihat gambar di sini ada bakar ban dan asap mengepul. Bagaimana Anda menggambarkan situasi pengamanan saat ini di sekitar Anda? Ya, Davi, kalau kita lihat memang meskipun ada aksi seperti membakar ban sehingga asap sempat mengepul di situ, namun pengamanan ini masih terus dilakukan dan tidak ada memperketat keamanan seperti sebelumnya. Memang ini sama saja seperti yang sudah ada sejak siang tadi para massa datang, dan juga sampai saat ini juga belum ada penambahan pasukan pengamanan karena dinilai memang ini aksi yang masih terbilang masih aman. Dan juga para pihak kepolisian ini masih tetap berjaga di beberapa titik-titik. Dan tentunya selain keamanan dari jalannya orasi ini juga dilakukan pengamanan lalu lintas yang telah disiagakan di beberapa titik untuk agar nanti tidak terjadi kemacetan. Dan juga diimbau kepada masyarakat yang sedang berada di luar rumah sampai saat ini untuk sementara menghindari area-area sekitaran Monas karena mengingat aksi sampai saat ini masih terus berlanjut, dan dari pantauan mata kami pun massa masih terus berdatangan hingga sore hari ini, Davi. Dan juga dari yang kami tahu juga selain Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, juga tadi sempat ada perwakilan dari mahasiswa dari Turki yang juga sempat melakukan orasinya di atas mobil komando. Dan juga yang kami perhatikan adalah protokol kesehatan di sini, bahwa memang tidak seluruhnya massa ini menggunakan masker. Kami juga tidak bisa mendeskripsikan bagaimana cara menertibkan ataupun memperketat protokol kesehatan ini. Namun yang jelas juga diimbau bagi mungkin massa yang masih berada di rumah agar tetap menjaga protokol kesehatan, agar selain menyuarakan orasi juga tetap bisa menjaga kesehatan satu sama lain. Davi. Baik, Bayu, ditahan sebentar karena saya juga ingin menunjukkan kepada pemirsa bahwa aksi juga berjalan di titik di Tugu Tani. Saat ini pemirsa di rumah bisa melihat ada dua lokasi. Salah satunya adalah di tempat Bayu saat ini berada di Patung Kuda dan juga di Tugu Tani. Ini adalah massa yang bergerak dari titik kumpul kedua dari Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya mereka berkumpul di LBH Jakarta Menteng. Sekarang sudah mulai bergerak melalui Salemba, kemudian Tugu Tani, dan sepertinya akan berkumpul ke arah Patung Kuda di Bayu. Kita bisa saksikan bersama pemirsa. Ini adalah massa yang bergerak menggunakan atribut elemennya masing-masing. Jika kita lihat yang menjadi tuntutan mereka masih sama, seputar penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Dan ini juga berlangsung di beberapa daerah. Selain juga di Jakarta, di beberapa kota besar seperti Makassar, Bandung, juga aksi unjuk rasa dilakukan secara bersama-sama hari ini. Pada tanggal 20 Oktober 2020, bertepatan dengan 1 tahun dilantiknya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita masih lihat bersama, massa bergerak dari wilayah Tugu Tani untuk berkumpul di kawasan Patung Kuda dan mengarah ke istana. Meskipun tadi juga rekan Bayu mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas, kemudian pengamanan dan penutupan jalur sudah dilakukan oleh petugas kepolisian, namun massa juga tidak kendur begitu, memaksakan ingin tetap berkumpul bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain yang menyuarakan aspirasi mereka. Baik pemirsa, tadi itu situasi di Jakarta dan sekarang kita akan menuju ke Makassar untuk melihat bagaimana situasi unjuk rasa di Makassar bersama rekan kami Nana Jamal. Nana, bagaimana situasi unjuk rasa pada sore hari ini, Nana? Iya, Davi, situasi unjuk rasa pada sore hari ini masih nampak kondusif dan massa masih terus berdatangan. Sejak pukul 2 siang tadi, massa dari Kampus Universitas Makassar ini sudah bergabung dengan massa yang sudah lebih dahulu berada di bawah flyover Makassar. Dan saat ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah lebih, massa dari Universitas Negeri Hasanuddin ini juga sudah mulai bergabung dengan massa lainnya untuk menyuarakan orasi-orasi dan juga penolakan mereka terhadap Omnibus Law dan menyatakan mosi tidak percaya mereka. Yang bisa kita saksikan di bawah flyover Makassar saat ini adalah panggung orasi yang disediakan oleh massa di mana mereka menyampaikan penolakan-penolakan mereka. Tidak hanya dengan berorasi saja, tadi mereka juga sempat melakukan aksi pembakaran ban sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Omnibus Law. Dan bentuk orasi mereka sendiri ini juga tidak hanya berupa orasi-orasi biasa, tapi juga disertai dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk menghibur para massa yang sejak pagi hari tadi sekitar pukul 10.30 ini tidak beranjak dari lokasi mereka untuk bisa melakukan aksi protes terhadap pemerintah. Aksi unjuk rasa ini masih terus berlanjut hingga sore hari ini dan untuk bakar ban sendiri ini nampaknya juga telah dipadamkan. Namun dengan bertambahnya massa ini dikhawatirkan akan terjadi aksi unjuk rasa lanjutan. Ya, dan Davi serta pemirsa, untuk pengamanan sendiri yang dapat kami sampaikan bahwa aparat kepolisian masih terus memantau dengan jumlah pengamanan puluhan atau ratusan, maksud kami ratusan aparat kepolisian dan juga TNI yang berjaga-jaga, baik itu dari bawah flyover Makassar hingga ke depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak hanya berupa pengamanan dengan aparat kepolisian, tapi di depan gedung DPRD ini juga dilengkapi dengan kawat berduri. Dan kita saksikan saat ini panggung orasi mereka ini dipindahkan. Sementara untuk arus lalu lintas sendiri ini dari Jalan AP Veterani menuju Jalan Urip Sumoharjo ini dialihkan sehingga tidak terjadi kemacetan yang cukup berarti. Tapi dari arah Urip Sumoharjo menuju ke Jalan AP Veterani ini masih lancar, karena aparat kepolisian juga telah melakukan sekresi pengalihan arus lalu lintas. Bisa kita saksikan, masyarakat juga aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan juga mahasiswa ini menarik perhatian sejumlah masyarakat yang melalui jalur Urip Sumoharjo, flyover Makassar. Mereka berhenti untuk menyaksikan aksi unjuk rasa mahasiswa. Mereka berganti-gantian untuk bisa melakukan ataupun juga memberikan orasi serta tanggapan-tanggapan mereka terhadap pengesahan Omnibus Law yang ditolak. Selain penolakan mereka terhadap Omnibus Law, mereka juga memperingati pada hari ini pada tanggal 20 Oktober 2020 yaitu 1 tahun pemerintahan Jokowi Amin, dan juga 6 tahun sudah Jokowi memerintah
di Indonesia, tapi dianggap bahwa masih belum memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ya, Davi. Baik, Nana, tadi Anda katakan bahwa memang sejak siang massa sudah berkumpul di sana. Pukul berapa rencananya mereka akan tetap bertahan di sana, Nana? Dari flyer baik Davi, dari flyer yang disebarkan baik itu melalui media sosial ataupun juga penyampaian mereka tadi bahwa mereka akan terus bertahan sampai menganggap bahwa mereka menang. Tapi sampai sejauh ini belum ada info pasti kapan mereka kemudian akan membubarkan diri. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka belum beristirahat sejak siang hari tadi sampai dengan sore hari ini. Orasi-orasi ini disampaikan secara bergantian oleh korlap elemen masing-masing ataupun juga dari perwakilan dari universitas masing-masing untuk bisa menyampaikan penolakan mereka terhadap pengesahan Omnibus Law ini sendiri, Davi. Bisa kita saksikan jika mereka selesai menyampaikan orasi mereka secara lisan, mereka kemudian akan melanjutkan penyampaian orasi dengan memutar musik dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, Davi. Baik, terima kasih Nana Jamal atas laporan Anda langsung dari Makassar. Sebelumnya juga ada rekan Bayu Pradana dari Patung Kuda. Dan pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak melarang unjuk rasa asalkan mematuhi aturan. Mahfud juga mengingatkan aparat bersiap humanis dan tidak menggunakan peluru tajam dalam mengamankan aksi demo. Pemerintah tidak melarang kalau mau unjuk rasa, yang penting ikuti aturan. Unjuk rasa adalah unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, memberitahu kepada kepolisian, tidak harus minta izin, cukup memberitahu tempatnya di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib kepada aparat kepolisian dan semua perangkat keamanan dan ketertiban diharapkan untuk memperlakukan semua pengunjuk rasa itu dengan humanis. Jangan membawa peluru tajam. Jangan membawa peluru tajam. Saya ingatkan bahwa bukan tidak mungkin di antara para pengunjuk rasa itu ada penyusup yang ingin mencari martir, mencari korban yang kemudian ditudingkan ke aparat. Ini juga sudah masuk di dalam tengara kami, di dalam tengarai para penegak hukum dan penjaga Kamtibmas, dalam hal ini kepolisian. Kepada para pengunjuk rasa, silakan unjuk rasa, silakan, tapi hati-hati. Jangan sampai ada penyusup yang mengajak Anda bikin ribut, atau teman Anda nanti tiba-tiba menjadi korban karena ada penyusup yang ingin mencari martir. Kepada aparat penegak hukum, kepada aparat keamanan juga, supaya memperlakukan demonstran itu dengan humanis, penuh persaudaraan, karena mereka warga negara kita juga. Tetapi kepada yang akan mengacau dan diketahui mengacau dan ada bukti, supaya ditindak tegas. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking iNews.